belajar hari ini? Pemrograman perangkat bergerak. Ada Pak? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman perangkat bergerak. Ada yang tahu nggak arti dari pemrograman perangkat bergerak? Coding yang bergerak-gerak. Bukan, salah. Belum betul ya, Anda. Jadi pemrograman itu kan, coba kita bagi dulu pemrograman dan perangkat bergerak. Pemrograman itu apa kalau Anda pikir? Coding. Coding, betul. Apa lagi? Nah, coding kita ambil ya. Jadi pemrograman itu coding. Coding itu merupakan sama dengan bahasa pemrograman kan? Nah, bahasa pemrograman apa saja yang Anda semua tahu? C++, bahasa C, Java, ML. Udah keren-keren ya, Syah. Udah belajar Java, belajar PHP. Kita nggak juga. Karena udah kelas 12, makanya kita belajar mengenai pemrograman perangkat bergerak. Nah, tadi kan pemrograman adalah bahasa pemrograman kan. Nah, jadi perangkat bergerak itu apa? Perangkat bergerak itu merupakan seperti misalnya contohnya HP, laptop. Nah, itu merupakan perangkat bergerak. Kalian tahu nggak kenapa HP itu disebut sebagai perangkat bergerak? Nah, betul lah. Komputer kita dengan saya. Jadi pemrograman bahasa bergerak adalah kita simpulin aja. Pemrograman bahasa bergerak merupakan bahasa pemrograman untuk smartphone. Jadi betul seperti kata Anda tadi, bahasa pemrograman bahasa bergerak merupakan bahasa pemrograman untuk smartphone, mobile, dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas ada 3 sub. Yang pertama adalah basis data mobile, library aplikasi mobile, modifikasi aplikasi mobile, dan dengan web. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, ada basis data. Basis data mobile. Apa itu basis data mobile? Ada yang tahu nggak contoh dari basis data mobile? Aplikasi apa? Ya, Aplikasi ayo apa lagi selain ini? Ada yang tahu nggak dari TV? TinyDB ini biasanya kita pakai dengan MySQL. Nah, basis data mobile ini dalam pemrograman yang menangani pengolahan data database sangat sering digunakan dan dibuat oleh programmer ya, maksudnya, karena fungsinya yang sangat penting. Salah satunya sebagai penyimpanan data. Jadi basis data ini yang merupakan tempat untuk kita menyimpan data aplikasi kita yang berada di HP itu. Misalnya aplikasi apa yang Anda semua download di sini? HP-nya TikTok ada? TikTok, WA, IG, Facebook. Ya, yang penting itu adalah sosmed kan. Nah, sosmed itu di mana simpan datanya? Mungkin di aplikasi semua. Kalau semuanya pasti ada salah satu database-nya yang disimpan di melalui internet kan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai basis data mobile. Basis data ini dia disimpan melalui internet seperti itu. Jadi database itu bukan berada di HP Anda, tapi jauh berada di pusat dari aplikasi tersebut, misalnya WhatsApp kan. WhatsApp dari mana? Meta. Nah, ya di Meta itu di mana negaranya? Di Singapura. Amerika. Amerika Pak ya, Pak. Ya, Bapak tahu ya? Bapak juga sebenarnya nggak tahu. Ya, pokoknya luar negeri lah. Nah, jadi data di setiap aplikasi Android memiliki partner database-nya sendiri-sendiri. Misalnya di sini adalah contoh MySQL, TinyDB, apalagi database yang Anda ketahui. Firebase, apalagi?
Nah, pada Android database MySQL Web Service. Untuk menyimpan database kita dari HP tersebut, pasti kita memerlukan yang namanya web service. Web service itu apa, Pak? Web service adalah sebuah teknologi yang menyimpan dua atau lebih aplikasi sebagai client dan server. Nah, istilahnya Anda semua paham kan? Client dan server ini, Pak, tidak apa client? Client pelanggan, kalau server Yang kliennya Pak. Pusatnya, Pak. Pusatnya ya. Yang melayani klien. Nah, betul. Jadi client dan server itu saling berhubungan. Ini adalah penyedianya dan ini adalah pelanggannya. Untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan internet melalui protokol HTTP. Protokol HTTP tahu kan? Tahu, Pak. Gimana kita bisa buka protokol HTTP ini? Nah, Chrome itu Browser, Pak. browser, Pak. Nah, namanya web service kan. Kalau Chrome itu namanya web browser. Jadi kita buka web service itu di web browser. Contohnya di sini ada travel agent dengan maskapai. Customer dapat mengetahui jadwal dan biaya penerbangan sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Anda semua tahu nggak aplikasi yang kita gunakan dalam mencari tiket pesawat? Traveloka itu merupakan maskapai penerbangan, benar? Tidak kan? Dia hanya merupakan aplikasi yang menyediakan harga-harga tiket dan juga jadwal penerbangan. Nah, itu mereka dapat data dari mana? Bekerjasama dengan apa? Nah, itu bagaimana dia mengambil data itu? Kalau kerjasama kan itu mungkin humas bagian humasnya. Kalau kita mengambil data misalnya jadwal penerbangan, harga tiket, itu kita ada namanya API. Apa itu API? API ini sama seperti kunci. Misalnya kita punya satu rumah. Nah, satu rumahnya ini ada beberapa bagian, misalnya rumah inti sama gudang misalnya. Nah, kita ingin share gudang ini sama orang lain, gitu. Jadi kita bikin dua kunci rumah utama sama kunci gudang kan. Nah, jadi kunci untuk API ini adalah kunci si gudang tadi. Misalnya kalau seperti Traveloka itu ingin mengakses database kita bisa memberikan kunci gudang kita tadi atau API kepada atau pihak maskapai penerbangan itu memberikan kunci API-nya kepada Traveloka sehingga mereka hanya bisa mengakses beberapa database. Jadi Traveloka itu tidak bisa mengakses rumah inti kita itu. Mereka hanya bisa mengakses di gudang kita tadi gitu. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini menggunakan perangkat bergerak, kita akan menggunakan database MySQL karena itu yang paling gampang untuk saya. Dan itu pula yang tadi Bapak ini. Itu kan kayaknya udah dulu. Bahasa yang belum. Jadi MySQL itu adalah sebuah manajemen basis data yang menggunakan dasar perintah SQL. Ada yang tahu nggak apa itu SQL? Sudah pernah 12 bahasa language. Nah, itu query yang ya. Kenapa dia pakai language ini? Bahasa query. Berarti dia termasuk apa? SQL. Bahasa pemrograman. Nah, betul. SQL itu juga termasuk bahasa pemrograman di PHP, Java, kan? Jadi SQL itu merupakan bahasa yang digunakan untuk pengambilan data dari database yang cenderung lebih terstruktur. Nah, MySQL ini menggunakan SQL sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi MySQL itu sebenarnya web service, guys. Gitu. Guys. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih fungsi dari MySQL? Pastinya adalah membuat dan mengelola data database pada sisi server. Kemudian memudahkan pengguna dalam mengakses data informasi berupa teks. Dia kan dalam MySQL kan ada teks ya kan, tapi bisa juga kan sekarang menginputkan gambar dalam MySQL, gambar, teks, angka gitu. Kemudian data dapat diakses secara personal ataupun penting. Caranya itu
Nah, kemudian kelebihan daripada MySQL, banyak kelebihan daripada MySQL ini. Kemudian yang pertama adalah bersifat open source, karena MySQL ini kan kita pakainya di lokal host kita ya, nggak kita pasang di internet, jadi bersifat open source. Kemudian adanya dukungan untuk pengguna multi-user, karena yang tadi ya aksesnya bisa kita tambah, bisa kita kurangi seperti itu. Kemudian terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain. Nah, contohnya misalnya kita ingin membuat, nanti kita akan membuat aplikasi Android, dan kita akan menghubungkan MySQL ini dengan aplikasi Android kita. Nanti kita akan menggunakan bahasa PHP. Nah, kemudian kelebihannya saja tipe data yang lebih bervariasi, dan kemudian ada struktur tabel yang lebih fleksibel karena dia bisa diedit, bisa ditambahkan. Kemudian sistem keamanan yang lebih terjamin, tidak memerlukan kapasitas RAM yang besar, perangkat lunak yang bersifat portable, adanya support untuk spesifikasi harga rendah, performa yang baik, dan lain sebagainya. Bisa Anda baca ya kan? Bisa Anda baca semuanya? Bisa. Jangan lupa baca PPT 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan MySQL. Apa saja Pak kekurangannya? Kurang cocok untuk aplikasi mobile dan game. Nah, kalau kurang cocok, kenapa kita pakai Pak untuk bikin aplikasi mobile? Kalau kurang cocok, berarti kan belum tentu dia tidak bisa. Nah, hanya kurang cocok untuk aplikasi mobile. Untuk pembelajaran dasar ini kita pakai yang gampang aja dulu. Nah, untuk yang kedua lebih susah mengelola database yang besar. Seperti itu. Kalau aplikasi mobile dan game ini kan database-nya harus besar. Nah, kalau game sudah siapa? Game Mobile Legends kan pasti itu datanya besar kan, sampai berapa giga? Ada yang main ML sih? Ada Pak. Berapa giga? Jadi makan. Kalau lebih kalau kedelapan bersama juga Berapa giga ya? Itu udah termasuk besar sebenarnya kan. Nah, itu nggak mungkin kita pakai MySQL yang terbatas ini. Maka itu kita pakai database yang lebih baik ini. Kemudian technical support yang cenderung kurang bagus. Nah, selanjutnya mengenal SQL sebagai bagian dari MySQL. Nah, MySQL ini tadi kan adalah sebuah bahasa pemrograman kan? Apa tadi kedepannya MySQL? struktur Betul, bentar ya. Wah, SQL ini adalah bagian daripada MySQL. Ya, itulah namanya kan MySQL, pasti bagian dari SQL. Nah, SQL pada bagian MySQL ini dia terdapat 3. Ini adalah data derivation language, DDL, DML, dan juga DSL. Merupakan ya kalau untuk DDL merupakan bentuk SQL yang berguna ketika digunakan sebagai pengguna yang ingin mendefinisikan sebuah data yang ada dalam database. B. Coba ini artikan apa yang create, drop, dan update. Create buat apa? Nah, drop letakkan dan update. Itu apa? Drop apa? Drop letakkan. Drop. Update. Susah jangan berapa. Update tahu saya. Update itu. Ada yang tahu update itu enggak? Nah, seperti itu update itu adalah menggandakan. Bapak tahu juga mobil itu ya? Tahu lah. Update itu istilahnya Jadi create itu adalah untuk membuat data baru kan. Kalau drop itu sama seperti kita mendelete data seperti itu. Kalau update sama kita menurunkan data. Nah, baik Pak. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Dia memanipulasi data tersebut. Merupakan bentuk kedua SQL yang berguna untuk memanipulasi, mengubah ataupun mengganti tabel dan database yang sudah ada. Misalnya, siapa lagi? Belum. Artigan. Artigan contoh yang kayak ini. Nanti kalau nggak dapat mereka Indonesia Nah, itu dia kata dia, riset adalah untuk mengakseskan data, kemudian
Kemudian update adalah untuk mengupdate data kita yang ada. Ini menjelek adalah menghapus data selamanya. Jadi menghapus ingatan yang tidak bisa. Kemudian yang juga yang terakhir adalah DCL. DCL itu apa? Merupakan bercerai dari SQL, di mana pengguna sudah memiliki user dan ingin memberikan pengaturan terhadap hak akses pada masing-masing user. Nah, kita artikan sama ya. Grand artinya apa? Ada Grand, revoke, commit, dan protect. Pokoknya kalian cari di rumah ya. Iya, Pak. Kayak kalian ingin cari apa itu grand, revoke, commit, dan juga protect. Jangan lupa itu bapak minggu depan bapak lagi. Nah, langsung kita masuk kepada praktek kita. Apa tadi bapak bilang? Kita ingin bikin apa? Praktek time. Kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan MySQL dan MIT App Inventor. Nah, langkah-langkahnya ada di buku yang kita gunakan. Coba dibuka bukunya dulu. Ayo, siapa yang nggak mau buku? Saya ada di buku. Mana bukunya? Halaman berapa tuh, Pak? Halaman 256, 257. Ya. Nah, langkah-langkahnya dari halaman. Ya. Nah, ini ada di halaman 269. Sama-sama. Ya, udah nggak ada buku, tengok aja depannya. Iya, Pak. Nih, yang pertama kita membuat database MySQL. Langsung saja. Kalau kita mau buka MySQL, apa yang kita buka dulu? Backcross. Tidak Bukan, ayo lagi. Excel. Buka dulu yang pertama adalah Excel. Nah, Nah, kalau sudah. Oh ya, sebelum ini kita pastikan dulu. Nah, kita sudah buka Excel-nya. Kemudian kita apa lagi? Tapi sebenarnya cara cepatnya seperti ini. Kita buka saja Excel, klik admin. Nah, kalau host, nah ada tampilan. Nah ini tadi ada database-nya. Coba kita buka salah satu nih. Nah, MySQL ini kelebihannya dia bisa menyimpan fleksibel, data ini berupa bentuk tabel dan di sama alamat, gitu kan? Nah ini kita juga bisa atur privilege-nya atau hak aksesnya seperti yang bapak bilang tadi. Nah, ini kita bisa tambah nih add user account. Nah selanjutnya apa kan? Nah kita lihat lagi bukunya. Apa bukunya? Membuat tabel dengan nama siswa. Nah, nama saya kita bikin new database. Apa bikinan database ini? Tabel pada sekolah. Nah, Sekolah. ini database-nya. Siswa. Nah, kita bikin nama tabelnya. Nama tabelnya. Nama siswa. CV siswa. Tabel siswa. Nah, kita berapa kita bikin datanya? 3 data. Ini nama, alamatnya. Empat, Pak. Nah, pertama F4. Nah, pertama ganti apa? Ini ya.
Bunda semua punya NIS kan? Siapa? Apa kepanjangan NIS? Nomor Nah. siswa. Netnya apa? Bukan sekolah. Kemudian agama. Baru yang terakhir agama. Agama sih apa? Kalau NIS apa kebedaannya? Integer. Tapi karena NIS tidak berubah-ubah, maka kita pakai saja pangkat. Iya. Ada sama apa? Atau teks juga bisa pangkat. Coba kita lihat dulu bukunya ada yang tertinggal. Nah, di sini ada 4 ya, tapi kita di sini tidak. Karena banyak hal lupa. Nah, di sini ada tambah. Oh ya, di sini kan ada ini ya. Ada kunci ini kan. Berarti ada salah satu kolom yang kita jadikan sebagai primary key. Ada yang tahu apa itu primary key? Itu apa primary key? Password itu. Password. Jadi primary key itu sebagai penanda. Misalnya kita ingin menggabungkan dua tabel kan. Nah kita pakai primary key itu untuk menggabungkan dua tabel. Nah udah kan? Baru kita save. Ini bapak jumpa aja ya, jumpa ya. Lupa kita masukin ukurannya berapa untuk NIS? Berapa jumlah NIS semua biasanya? 15 apa 15? Wah, ini biasanya itu Udah ada penawar. Kita pasar namanya pasar. Nama-nama berapa yang terpanjang? enggak berubah. Nama orang siapa terpanjang? Alamat gimana alamat di mana nah kita sudah bikin tabelnya, kita sudah bikin database. Selanjutnya apa nih? Kita bikin folder. Foldernya di mana kita bikin? Kita bikin di dalam nah bapak sudah punya ini folder root. Nah ini disimpan nanti setelah bikin. Kemudian nah ini script untuk mengkoneksikan database kita dengan aplikasi mobile yang akan kita bikin. Nah ini bapak sudah bikin. Coba kita lihat ya. Ada beberapa perubahan yang beda dengan buku. Nanti bapak akan jelaskan jika anda menarik. Nah kita lanjut saja. Yang kedua kita bikin apa nih ya? Buat script simpan. Betul. Nah script simpan ini seperti ini codingnya. Bisa anda semua nanti tiru. Silakan nanti ini untuk UTS ya. Jangan dianggap santai saja. Nanti bapak tanya nanti apa saja yang kita bikin. Setelah kita bikin script simpan, dan terakhir adalah membuat aplikasi Android. Nah, di sini baru kita bikin aplikasi Android. Pertama, kita buka MIP app login. Jadi kalau di sini itu kita bikin login dulu. Kita login dengan bisa dengan Google, bapak dengan Google saja. Sini. Kemudian ini. Bagi kita ini Murahan, Pak. murah. Jangan direkamnya, nanti kita review juga. Ada apa di sini, Pak? Jamnya nanti berakhir hari Ada Bapak. satu, Pak. Enggak kangen kalau ada bapak itu nanti. Bapak di pecat. Sama kami. Nah, coba kita masuk ke salah satu akun dulu. Login. Nah, begini tabel awalnya. Nah, kita bikin project, tapi bapak sudah bikin di sini. Nah, begini.
Perlu nggak Bapak jelaskan cara bikin ininya? Mau dijelasin benda ini untuk PS nih? Jelasin Pak. Oke. Kita bikin dulu yang pertama. Ini rumahnya project. Start new project. Start new project. Kita apa project kita? DB layarnya latihan. Oke. Bikin project. Ini. Nah di sini ada screen 1. Di sini kan kita ganti dulu misalnya apa? Kita lihat apa yang bikin ada gambar. Kita bikin juga database gambarnya. Ini sistem itu ya sistem informasi siswa. Nah muncul ya kan informasi data siswa. Kemudian apa lagi? Kita masukin logo. Kita ambil gambar. Di sini gampangnya itu drag and drop ya. Kita drag sini. Tapi untuk supaya dia ke tengah, kita ambil dulu. Layout. Nah di sini kita ambil layout horizontal. Ini baru kita ambil gambar. Nah, di sini kan gambarnya di sini gambar kan. Oke, ini siap. Oh ya bentar lagi, bentar Bu. Oke, mungkin kita cepat saja ya. Kita lihat di sini ternyata. Kita Bapak bikin tadi lah. Nah, sebenarnya nanti ini pelajaran intinya. Kita UTS bikin ini lah. Cari. Iya, saya buka nih. Kalian memang dapat 11. Nah, sini ada foto, kemudian juga menggunakan gambar, data siswa, ada NIS, nama. Ini tahu nggak apa ini? Ini namanya tahu nggak? Kalau untuk betul tekstil. Kalau ini? Button. Nah, kemudian jangan lupa untuk menambahkan web 1 ini dan juga notifier ini maksudnya apa? Maksudnya web ini adalah untuk menghubungkan aplikasi kita dengan internet. Kalau notifier ini adalah supaya aplikasi kita bisa menampilkan notifikasi dari yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah kita desain visual interface-nya ataupun tampilannya, baru kita bikin di blog ini. Nah, ini ada dalam buku ya, bisa kalian dulu kayak gini. Dan blognya ini blog untuk buat 1, buat 2, buat 1 dan lain sebagainya. Nah yang paling penting dari aplikasi mobile ini kita harus memasukkan IP address kita. Kalian tahu nggak cara mencari IP address komputer kita? Nah, betul. Ini apa lagi? Beda tuh ya. Nah, apa enggak? Buat pesan. 1, 2, 3, 11, 12. Sama enggak? Nah, ini slash ini maksudnya folder yang kita simpan tadi. Ada folder root dan juga file PHP yang kita simpan. Itu untuk menghubungkan database kita dengan aplikasi. Nah ya langsung saja yuk kita coba aplikasi kita berhasil apa tidak ya. Demikian ini database-nya yang Bapak bikin tadi ya. Ini tadi database-nya untuk menguji apakah berhasil atau tidak. Nah kita coba untuk menjalankan. Bapak di sini menggunakan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Yang ini adalah efek Companion, emulator dan juga USB. Companion ini adalah aplikasi yang kalian download di HP kalian masing-masing. Jadi
aplikasi ini bisa terhubung, bisa masuk dalam HP kalian masing-masing. Nah, untuk emulator kita download dulu, kalau USB juga bisa dalam HP kalian. Untuk kali ini kita pakai saja dulu emulator. Nah, emulatornya sudah bapak download, ini adalah iStarter. Kita aktifkan dulu, kita buka lagi, kemudian baru kita buka emulator. Dia starting the Android emulator. Tunggu kita, tunggu 1-2 menit. Nah, dia sudah jalan. Lalu kita coba. Datanya ini, kami mulai ya. Kita masuk ke aplikasi. Ini aplikasi apa ya? Android ini Pak Presiden saya bisa Pak. Kenapa gimana? Bisa di starting nggak? Bisa install banyak di sini. Pak, ini putih ini kan Pak? Atas bidang itu. Tadi bapak download kan apa? Makanya perhatikan ya. Ada extender gimana sih Pak? Kita buka. Nah, data berhasil disimpan. Coba kita berhasil tidak dia tersimpan. Kita coba belok. Nah, di sini tampil. Begitu ya. Nah, Bapak juga sudah bikin ya supaya bisa menampilkan data kita yang ada di sini. Ini kita bisa tampilkan dalam aplikasi kita. Ini kita bikin ya. Saya tampilkan data. Apa karena timelinenya lelet, kita tunda saja dulu ya. Pokoknya besok UTS kalian harus bisa sampai menyimpan data ya. Nah, kita keluarkan saja. Jadi seperti itu ya. Nanti anda semua coba di rumah. Kalau ada yang ini nanti coba tanya saja Pak. Boleh. Minggu depan kalian coba kita bahas apa saja yang ada. Nanti Bapak bikinkan videonya. Screenshot Pak. Jangan lupa anda semua kirimkan bukti. Nah, mungkin itu saja. Mungkin Bapak kasih kuis saja.
Baru kita bikin skrip PHP-nya dulu kan. Lalu yang terakhir kita bikin kita ya. Besok kita bisa 100. Oke, jadi seperti itu saja cerita kali ini. Anda semua coba di rumah dan ini untuk baru tes kita dan sampai tertinggal. Nah, yang kemudian Bapak terakhir akan memberikan kata-kata motivasi. Karena kalian sudah kelas 12 kan, kalian memikirkan di masa depan kalian. Ada yang sudah terpikir karena apa yang masuk kuliah dan kerja. Ada Pak, saya asisten. Asisten ya. Dari mana? Di Tangerang. Nggak di Bukit Tinggi loh. Ini saya. Oh iya, udah ya. Asisten, kerja sama selesai. Siap katanya meeting semua. Oh iya, jadi kalian jangan lupa untuk memikirkan masa depan kalian. Karena kalian sudah nanti akan mengikuti ujian SBM kan? Ya. Itu dibayar serius. Kau perlu ikut les ya. Karena kita enggak. Oke, ini saja. Oke, ini saja. Oh itu tinggi. Nanti ya Bapak Surya. Oh, Bapak mau Oke, jadi itu saja kita kali ini. Bapak harap pembelajaran kita kali ini dapat dicerna dan juga dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mengakhiri materi di sore yang menyenangkan ini, kita akhiri dengan mengucapkan nama-nama baru ya. Nanti misalnya kalian di dulu akan mencerna. Karena kita bukan main game. Oke, jadi itu saja dari Bapak. Ada Bapak kesalahan, mohon maaf. Bapak nilai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak begitu ya. Parah.